Tadi setelah bertemu dengan kepala sekolah, sebelum saya masuk ke kelas bimbingan, mari kita laksanakan dulu percakapan pendahuluan sebagai percakapan pra-observasi teks. Dunia sehat hari ini? Alhamdulillah Bu. Sehat. Sehat ya. Iya. Jajaran kayak kurang enak lagi ya. Adapun percakapan pra-observasi teks ini supaya saya tahu sejauh mana dunia sudah menyiapkan untuk persiapan pembelajaran nanti. RPP-nya sudah dibuat dulu? Sudah. Untuk observasi nanti yang ingin saya observasi dari dunia apa punya? Pengennya titik poinnya yang mana? Poinnya di pengembangan kognitif dan juga keterampilan anak ya Bu. Kognitif. Iya. Untuk kognitifnya kan saya akan memaparkan materi tentang visi. Ini materi baru untuk anak-anak di semester ini, jadi mereka belum pernah menerima materi ini sebelumnya. Kalau keterampilannya tadi? Keterampilannya untuk keterampilan dalam menganalisis unsur pembangun visi. Nanti yang akan saya nilai adalah kemampuan anak dalam menganalisa sebuah visi dari unsur pembangunnya, ada unsur fisik dan unsur mobil. Visi. Kita nanti masuk jam berapa ya Umi ya? Jam 8:10. Iya. Selesai jam 9. Nanti saya akan mencatat seluruh kegiatan dunia di dalam kelas. Apa saja dunia tidak usah grogi. Kalau tujuan pembelajaran yang ingin dunia capai pada pembelajaran Tujuannya di nanti, sini intinya adalah anak bisa menganalisis ya, bisa menemukan unsur pembangun visi. masih ada tujuan yang lain. Kalau dari sebenarnya ada 3 di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama dari dengan mengamati sebuah puisi, musikalisasi puisi, anak-anak dapat menemukan letak keindahan dari sebuah puisi. Kemudian dari menyimak materi dari saya, anak-anak bisa menjelaskan unsur pembangun puisi, dan setelah mendiskusikan sebuah puisi, anak-anak dapat menganalisis dan menemukan unsur pembangun puisi. Ada 3 tujuan pembelajaran. Analisis. Strategi apa yang sudah dunia persiapkan untuk pembelajaran nanti? Untuk strateginya nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Di situ dalam pembelajaran diferensiasi ada diferensiasi konten, proses, dan juga program itu. Di diferensiasi konten di situ saya sudah menyiapkan materi berbentuk PPT. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit dari materi tersebut untuk anak-anak yang memang punya gaya belajar auditori, serta ada praktek langsung untuk pembelajaran anak dengan kebutuhan
moderator, ada yang menjadi penyaji, dan juga ada yang menjadi pemandu diskusi. Kemudian untuk diferensiasi produknya, saya menggunakan puisi dari beberapa sastrawan di Indonesia, dan setiap kelompok puisinya beda-beda yang dianalisis. Punya cita-cita supaya anak bisa memproduksi sebuah puisi sesuai dengan unsur-unsur yang Bumi ajarkan nanti pada akhirnya, mungkin setelah melalui beberapa kali pertemuan. Ada Ibu, jadi rencananya memang saat anak nanti di tugas akhir atau puncak tema untuk puisi ini, nanti anak saya juga masih bingung ya Bu, artinya saya ingin nanti saya serahkan ke anak ingin membuat sebuah musikalisasi puisi atau membuat puisi, karena biasanya untuk membuat puisi kan agak susah karena anak baru pertama kali ini. Kalau musikalisasi puisi kan dari puisi yang sudah ada mereka mengaransemen ya, atau dengan memadukan menginterpretasikan ilmu yang lain seni musik gitu. Jadi atau mungkin bisa jadi saya gitu ya, dua-duanya artinya menyerahkan ke anak mau bikin karyanya apa, mungkin bisa ya Bu, kita tawarkan mau bikin musikalisasi boleh atau mau bikin puisi sendiri juga boleh, mungkin begitu ya. Mungkin nanti bisa masuk ke rencana pengembangan setelah kita pasca nanti, atau setelah punya nanti mengajar, bisa didiskusikan dulu dengan anak-anak rencana ke depan biar saling mendukung. Baik Bu Mia, untuk praobservasi kali ini cukup. Mari kita masuk ke kelasnya Bu Mia. Baik. Terima kasih Ibu. Kepada Sang Merah Putih bermakna lapor kelas 8 Barin telah siap melaksanakan pelajaran. Lanjutkan. Bangun pemudi Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat datang Bu Titi. Baik, anak-anak, hari ini adalah jamnya Bahasa Indonesia ya. Untuk hari ini Bu Mia akan membahas materi baru, karena di pertemuan yang lalu kita sudah melakukan
PH ya, atau ulangan harian, dan kalian juga sudah mendapatkan hasil dari hasil belajar kalian ya. Baik, sebelum kita mulai untuk hari ini, Bu Mia mengajar tidak sendiri, tapi ditemani oleh Ibu Titi, dan juga di belakang itu ada Ibu Kasturah yang merupakan kepala sekolah SD Tirto 1 ya Bu, Bendan 1 ya. Jadi hari ini mohon kerjasamanya untuk anak-anak untuk bisa melakukan KBM dengan baik ya selama 2 jam pelajaran. Nah sebelumnya sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, siapa yang tidak berangkat? Ada? Siapa? Egi, Nasrul, Zidan. Ada alasannya kenapa tidak berangkat? Ada suratnya. Zidan sakit kok, berobat. Terus Nasrul kemana? Sakit. Sama satunya tadi siapa? Egi kenapa? Hah? Nggak bawa dasi? Sakit? Sakit, oh ya. Baik, mudah-mudahan teman-teman kita yang masih diuji dengan sakit, ya tidak bisa bergabung dengan kita, diberikan kesembuhan supaya cepat bisa bergabung belajar bersama-sama di kelas 8F ya. Untuk hari ini kabarnya gimana? Setelah libur 4 hari, rasanya gimana? Rasanya plong atau kurang? Kurang lama ya. Nanti masih ada 1 hari, nanti hari Rebo ya, libur lagi ya. Jadi kemarin waktu 4 hari kita sudah beristirahat, mungkin juga kalian di rumah berkumpul dengan keluarga atau yang jalan-jalan, tamasya mungkin ya. Sudah bisa refresh, dan hari ini bisa belajar kembali dengan lebih semangat ya. Semangat gak hari ini? Semangat gak hari ini? Kok kurang semangat ya? Semangat nggak hari ini? Iya. Nah gitu tuh ya. Baik, di belakang sana direkam, Bu Mia mohon izin ya, yang mungkin nggak suka wajahnya di kamera, Bu Mia minta izin untuk hari ini direkam, tidak apa-apa ya. Oke, baik anak-anak, kita langsung saja untuk hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang puisi. Pernah dengar? Pernah baca? Pernah nulis? Belum. Atau ada yang suka nulis puisi? Enggak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu puisi dan apa saja itu tentang puisi ya. Saya buka dulu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita siapkan dulu alat-alat untuk belajarnya, bukunya, buku paketnya, buku tulisnya, pulpennya, dan yang tidak kalah penting adalah kesadarannya. Jadi nggak cuma duduk, tapi harus sadar bahwa hari ini kita akan belajar. Terlihat nggak ya? Di belakang jelas nggak? Atau kurang tinggi mungkin? Jelas ya nak ya? Oke, baik. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang unsur pembangun puisi. Tadi kalian katanya udah ada yang pernah baca, ada yang pernah dengar, bahkan ada yang pernah nulis puisi ya. Sekarang Bu Mia akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu kita akan ngapain aja selama 2 jam ini. Yang pertama, kalian akan mendengarkan sebuah tayangan musikalisasi puisi, dan kalian dapat tunjukkan letak keindahan sebuah puisi dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, setelah menyimak materi unsur pembangun puisi melalui PowerPoint yang Bu Mia tayangkan, kalian dapat menjelaskan unsur pembangun puisi itu apa aja. Terus yang terakhir, setelah mendiskusikan sebuah puisi dari beberapa sastrawan di Indonesia secara kelompok, kalian dapat menemukan unsur pembangun puisi dengan tepat. Itu nanti yang akan kita pelajari ya. Nah, sekarang Bu Mia akan menayangkan sebuah musikalisasi puisi
kalian simak dengan baik, kemudian kalian bisa mengomentari ya, kira-kira menurut kamu puisi ini bagaimana ya. Nggak kedengeran ya? Oh, belum di... Saya ulang ya. Sayangnya pas nggak hujan ya, harusnya ada hujan di luar lah. Menghayati. Yang di belakang kedengeran? Oke, sudah. Menurut kamu itu tadi pernah dengar nggak puisi ini sebelumnya? Belum? Ridho pernah? Belum. Padahal ini terkenal ya. Judulnya Hujan Bulan Juni. Karyanya siapa? Ah? Joko? Joko Kendil. Bukan ya. Ini karyanya Sapardi Djoko Damono. Harusnya nggak asing. Kenapa? Karena pernah difilmkan juga dengan judul yang sama. Pernah juga dibuat novelnya dengan judul yang sama. Ini adalah puisi yang legendaris dan harusnya kamu tahu. Kalau belum tahu ya berarti hari ini kita belajar ya. Kalau kamu lihat baitnya di situ ya. Ini tadi yang dimusikalisasi itu dari bait ini. Menurut kamu tadi musikalisasinya bagus nggak? Bagus. Apa yang bikin bagus? Cung? Apa? Rem? Petikan gitarnya. Oke. Ada lagi apa yang bikin bagus selain petikan gitarnya? Liriknya? Musiknya, ya. Lirik puisinya bagus menurut kamu? Kenapa? Nggak tahu, pokoknya didengar isi learning gitu ya, kayak bagus gitu ya. Coba deh di situ kita lihat. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Mudeng ora? Enggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Nah itulah hebatnya sebuah puisi. Lah terus puisi itu apa sih Bu? Gitu ya. Puisi itu adalah sebuah tulisan yang berisi ungkapan perasaan dari penyair. Jadi isinya adalah unek-unek, tapi bukan unek-unek dalam bentuk dalam bentuk cerita seperti yang kita pelajari di cerpen ataupun di cerita fantasi, tapi bentuknya adalah bait. Makanya di situ kamu lihat kan enggak paragraf kan, tapi bentuknya bait. Ada yang 4, ada yang 3, seperti itu. Itu namanya puisi.
Dan isinya adalah ungkapan perasaan penyair kepada apa yang dia rasakan. Nah, menurut kamu dari puisi ini, ya, apa kesan kalian terhadap musikalisasi puisi tersebut atau puisinya, lebih ke puisinya? Kita kan belajar puisinya, ya. Kesannya apakah itu tadi kira-kira tentang apa, wis? Puisinya? Tentang hujan atau hujan menyimbolkan hal yang lain? Tentang hujan di bulan Juni. Ini bulan apa sih? Februari. Juni itu biasanya musim hujan nggak? Musim panas. Loh, kok judulnya hujan bulan Juni? Kan Juni panas. Nah, mikir kan, kira-kira apa sih yang mau diungkapkan penyair itu, gitu ya. Dan inilah yang menjadi letak keindahan sebuah puisi. Jadi ketika penyair itu mengungkapkan perasaannya, kadang tidak langsung to the point, tidak langsung dikatakan aku rindu, aku sayang kamu misalnya. Enggak begitu kalau seorang penyair, ya, tapi disampaikan dengan diksi, dengan pilihan kata yang kadang hanya dipahami oleh penyair. Nah, inilah yang membuat puisi itu kemudian menjadi indah, karena di situ ada pemilihan kata-kata yang tidak biasa. Dan hari ini kita akan mempelajari unsur pembangun puisi, kenapa puisi itu menjadi indah. Ya, selain musiknya, selain iringannya, tapi karena liriknya itu sendiri ataupun kata-kata yang dipakai oleh penyair. Nah, ini yang kita pelajari, ya. Jadi puisi itu bisa indah, ya, karena dibangun oleh struktur ataupun dibangun oleh unsur-unsur yang membangun puisi. Yang di sini ada dua, yaitu ada struktur fisik dan ada struktur batin, ya. Nah, apa itu struktur fisik dan apa itu struktur batin? Nah, kan kita pelajari hari ini, ya. Struktur fisik di situ ada banyak. Di sini, ya, ada kata konotasi, ada imaji, irama, majas, tipografi, dan juga kata berlambang. Ini mungkin materi baru buat kalian, ya, tapi akan Bu Mia jelaskan secara singkat karena nanti kita langsung praktek aja menganalisis puisi dari beberapa sastrawan yang sudah Bu Mia pilihkan untuk kalian. Nah, dari puisi Hujan Bulan Juni tadi, ya, kita akan menganalisis. Kita akan analisis dari indahnya tuh di mana. Bu Mia bohong ngomong kalau puisi itu indah. Nanti kita lihat dari analisis ini, ya. Oke. Jadi yang pertama, yang membangun unsur puisi tadi, unsur fisiknya, yaitu adalah ada kata konotatif. Kamu udah belajar ini di di bab kemarin kan? Apa tuh kata konotasi, Nak? Kata yang memiliki makna lain. Kita lihat dari puisi tersebut apa makna kata konotasinya di situ tadi. Ya, di situ ada hujan bulan Juni itu maksudnya apa sih? Puisi apa, sastrawan mau bilang apa sih penyairnya? Sapardi Djoko. Djoko ini mau ngomong apa sih hujan bulan Juni? Padahal Juni itu bukan musim penghujan. Tapi di situ maksudnya adalah, ya, kata kontradiktif antara bulan Juni tadi merupakan Juni itu kan hujan kemarau, ya. Terlihat di sini bahwa harusnya bulan Juni, tapi udah ada hujan. Berarti apa di situ? Menunggu sesuatu tuh rasanya gimana? Menunggu ketidakpastian. Kan harusnya hujan bulan Juni itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin atau sesuatu yang akan jarang sekali terjadi. Maksudnya di sini, di situ Sapardi sedang merasa rindu. Rindunya itu tidak tertahankan atau rindunya tuh banget dan kayaknya nggak mungkin deh bisa ketemu kayak hujan bulan Juni, kecuali ada global warming yang akhirnya Juni bisa hujan kadang, ya kan, seperti itu, ya. Jadi sesuatu hal yang tidak pasti. Kemudian di situ ada kalimat tak ada yang lebih tabah. Maksudnya di situ adalah konotasi dari penjelasan tentang rasa yang berusaha ditahan oleh
oleh penyair. Jadi rindu yang kayaknya nggak mungkin bisa tersalurkan kan seperti itu ya. Nah puisi itu maksudnya begitu. Kemudian kita lihat lagi. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Paham nggak maksudnya? Di situ pohon itu apa? Siapa di situ? Sapardi apa pacangannya, kekasihnya? Oke, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu artinya adalah penyair tengah memendam sesuatu atau memendam kerinduan kepada pohon berbunga itu adalah pujaan hatinya atau kekasihnya atau pacarnya. Jadi kalau kamu rindu, harusnya kamu bikin yang begini gitu ya. Enggak kemudian bikin status aku rindu gitu. Enggak keren gitu ya. Keren kayak Sapardi dong. Rindunya tuh udah pakai kata-kata yang kita enggak gitu ya. Paham sampai sini keindahan puisi? Ya. Itu kalau nggak sastrawan ya bumi api cok ora iso gawe koyo kuwi ya. Terus di sini ada kata-kata lagi yang bagus ya. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Apa maksudnya? Hujan, terus kan kamu jalan kan ketutup lagi tuh sama rintikan hujan. Maksudnya apa tuh? Menggambarkan apa? Kepergian seseorang. Ada lagi jejak-jejak itu apa sih biasanya? Menggambarkan apa sih? Kenangan ya. Kenangan-kenangan saat bersama dengan kekasihnya. Tapi kemudian itu tidak mungkin putus atau mungkin apa ya, pergi ya tadi. Kemudian akhirnya harus melupakan kekasihnya. Terus di situ ada lagi satu kata lagi di bait terakhir. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Apa di situ? Penyair merasa menyerah dan beritikat untuk tidak menunjukkan perasaannya. Penyair dengan sangat arif berkeinginan untuk melupakan rasa rindu dan cintanya kepada pohon berbunga itu. Cantik banget nggak sih guys? Syahdu ya. Coba kamu ngirim kayak gini ke pacarmu Pak, nggak bakal diputusin. Langsung baper tingkat dewa nih. Kamu cewek-cewek dikasih puisi sama cowokmu gimana? Hah? Baper tingkat Mahadewa, nggak bisa tidur 7 hari 7 malam ya. Oke, baik. Ini baru belajar satu puisi ya. Kamu belum belajar puisi yang lain nih. Lanjut, karena waktunya kita mepet. Mudah-mudahan Bumia bisa lebih cepet ya. Kemudian di situ yang kedua, selain menggunakan kata konotatif, juga menggunakan kata berlambang. Apa itu kata berlambang? Adalah simbol atau lambang yang digunakan penyair untuk menyampaikan pesan. Tadi udah Bumia bocorkan di awal. Di situ ada hujan. Hujan itu maksudnya adalah kerinduan. Hujan di bulan Juni, kerinduan yang nggak mungkin dapat hujan di bulan Juni. Gitu. Terus ada pohon berbunga, artinya adalah pujaan hati. Jejak kaki itu kenangan indah ataupun kenangan bersama. Akar pohon bunga itu adalah niat atau itikat. Dan mungkin ada kata berlambang lain. Kalau kalian nanti bisa temukan nggak apa-apa. Ya, karena analisis puisi itu ya tergantung kita yang menganalisis. Jadi nggak ada kayak benar salah gitu ya. Kemudian ada imaji atau pencitraan. Kita udah belajar di bab kemarin. Pencitraan ada berapa anak-anak? 5. 1. Pendengaran, penglihatan, penciuman. Luar biasa, tepuk tangan buat 8F. Di dalam puisi juga kalian akan banyak menemukan pencitraan. Kenapa kemarin di bab kemarin Bumi yang ngotot-ngotot kamu harus paham tentang pencitraan karena di bab ini masih dipakai gitu. Dan nanti di SMA juga akan masih dipakai. Coba kita lihat pencitraan apa yang dominan yang dipakai di dalam puisi tersebut. Ada pencitraan penglihatan, yaitu dari kata apa? Dihapuskan jejak-jejak kakinya. Jejak kaki kan dilihat ya, bukan dicium ya. Terus ada pendengaran juga di situ, yaitu dilihat dari kata dirahasiakannya rintik. Rintik itu kan didengerin ya. Kalau titik itu dilihat. Kalau titik itu di sebelah sana ya. Oke, paham sampai sini?
Paham. Lanjut, majas. Nah, mungkin ini materi baru buat kalian. Bumi akan dengan cepet aja, karena nanti untuk analisnya juga kalian bisa browsing, karena majas itu banyak sekali di dalam bahasa Indonesia. Bumi akan ngejelasin sedikit aja, ya. Di situ ada majas metafora, adalah majas yang membendakan benda mati. Jadi seolah-olah benda hidup itu kayak benda mati. Misalnya, ia adalah tulang punggung keluarga. Ia itu bukan tulang kan, tapi orang kan. Tapi di situ dianggap tulang punggung, yang artinya adalah pencari nafkah. Itu namanya metafora. Mudeng? Kebalikan dari personifikasi. Iya, kebalikan dari personifikasi. Personifikasi di bawahnya. Kalau personifikasi itu mengorangkan benda mati. Kalau tadi benda mati jadi benda hidup, kalau ini benda hidup jadi benda mati. Contohnya apa di situ? Lukisan itu menatap lembut kepadaku. Lukisan punya mata nggak? Bisa menatap nggak? Nggak, tapi di situ seolah-olah menatap. Itu namanya majas personifikasi. Jelas? Lanjut, majas hiperbola. Majas yang melebih-lebihkan. Misalnya kalau dilihat dari sini ada contoh puisi di situ. Dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan hati tak jatuh. Kan kayak lebay banget gitu nggak sih? Ya puisi emang begitu. Kemudian ada majas simile atau majas asosiasi atau majas perumpamaan, itu sama, yaitu adalah majas, itu salah ya penjelasannya ya. Biasanya menggunakan kata dengan ciri ada kata bak, laksana, ibarat, seperti, umpama, ya. Wajahnya cantik, bak, rembulan. Padahal rembulan kerwak-kerwak kan. Nah, itu ada kata perbandingan dua benda yang mirip. Kemudian ada majas alegori. Majas alegori itu seperti metafora tapi lebih panjang karena bentuknya seperti kayak cerita. Misalnya, berumah tangga sama dengan mengarungi sebuah kapal di tengah lautan. Banyak cobaan, ada badai, ada puting beliung, kan gitu. Sama kayak rumah tangga, jadi kayak lebih panjang. Kalau kita lihat puisi yang tadi, puisinya Sapadi tadi juga kalau kita lihat bisa termasuk dalam majas alegori juga, ya. Kemudian ada majas litotes, itu majas yang merendah, ya. Mampirlah ke gubuk saya, padahal rumahnya kayak hotel bintang 5. Kalau di puisi misalnya kayak gini, inilah lagu yang sederhana untukmu, denting-denting rawan jiwa yang melayang-layang. Jadi kan padahal nggak sederhana ya, kita ngertiin aja tuh susah, dia bilang sederhana, gimana gitu. Itu namanya litotes, merendah. Jelas? Merendah untuk meroket gitu ya. Enggak, merendah beneran merendah, enggak untuk meroket. Kemudian ada majas ironi, itu adalah majas dengan sindiran halus. Kamu jam segini pagi banget sih kamu datangnya, padahal udah siang. Itu namanya majas ironi, ya. Kalau di puisi contohnya kayak gini, kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara. Maksudnya di situ kayak sindiran aja gitu, ya, menyindir. Kemudian ada paradok, itu bertentangan dengan makna sebenarnya. Contohnya di sini, di atas bumi yang letih, di atas jasad yang pedih kita lapar. Kita amat lapar, di bawah bayangan pilar, di bawah bayangan emas. Ada dua perbandingan di situ, maksudnya apa? Emas itu adalah kekayaan, tapi lapar. Nah, itu namanya paradok. Saya merasa kesepian di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi misalnya, ya. Nah, itu namanya paradok. Jelas? Kemudian ada retoris, itu adalah majas yang menggunakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Contohnya, maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu? Kamu mau nggak duduk sama pembunuh? Nggak usah dijawab. Retoris. Mau. Kamu duluan aja. Atau mau dibunuh? Oke, lanjut ya. Ini majas, kalau kita lihat majas yang dipakai dalam hujan bulan Juni itu adalah menggunakan majas simbolik, nggak ada di situ ya. Majas simbolik banyak menggunakan simbol-simbol atau kata berlambang. Lanjut, tipografi. Ini mungkin kamu baru pertama kali ini dengar. Tipografi itu adalah penulisan dalam puisi yang berupa baris-baris dan membentuk sebuah bait pada umumnya
yang pada umumnya mensugesti dengan makna yang disampaikan dalam puisi. Kalau di dalam puisi konvensional paling bentuknya bait-bait kayak tadi punya Sapardi, 4 baris. Tapi dalam beberapa puisi yang modern, misalnya ini puisinya Sutarji Kalsambahri, itu cuman ada 2 kata, ada 1 kata doang, kawin sama sinka, kawin, tapi kemudian tipografinya seperti itu dan itu ada artinya gitu ya. Itu namanya tipografi. Atau seperti ini. Jadi kayak apa nih, jam pasir ini ya. Nah, jadi puisi itu kamu bebas untuk mengungkapkan perasaan kamu dalam bentuk apapun. Tapi kalau puisi yang konvensional, Bu, kalau puisi konvensional gimana? Ya tinggal dihitung aja dalam 1 bait ada berapa baris. Nanti kamu kan disuruh menganalisa. Sapardi itu didominasi dengan akhiran yang berbunyi I dan U. Makanya tadi bagus. Kayak tadi siapa? Mbak ini bilang apa? Kata-katanya pokoknya bagus aja gitu ya. Karena ada iramanya. Tadi ada apa? Diakhiri I dan U gitu ya. Oke, lanjut. Itu tadi tentang struktur fisik. Selain ada struktur fisik, unsur pembangun puisi itu juga dibangun oleh ada struktur batin. Cuman ada 4, yaitu di sini ada tema, ada perasaan, ada nada dan ada amanat. Ya, oke. Sekarang tema itu apa? Baca dong. Gagasan pokok pengarang yang menjadi dasar bagi puisi. Temanya tentang apa? Kalau Sapardi tadi menurut kamu tentang apa? Kerinduan yang membuncah seperti itu ya. Kemudian ada rasa. Rasa itu adalah sikap pengarang terhadap masalah yang dia tulis tuh, dia perasaan dia seperti apa? Dalam puisi tadi perasaannya adalah sedih akan ketulusan cinta, ya, kesabaran dan kesederhanaan. Jadi dan juga apa ya, mencintai tapi kemudian melupakan gitulah ya. Kamu mungkin pernah ngerasain ya, cinta tapi nggak bisa nih gitu, entah karena kurang umur atau karena apa gitu ya, harus berpisah. Oke, nada dan suasana. Jam ketiga dimulai. Oke. Nada itu adalah sikap pengarang terhadap pembacanya. Kalau perasaan adalah sikap pembaca terhadap masalah, kalau nada sikap pengarang terhadap pembacanya. Jadi dia pengen pembacanya itu seperti apa. Nah, di sini dalam puisi ini nadanya adalah ketenangan yang penuh dengan kegetiran atau ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa ya apa namanya, kalau rindu mencintai itu tidak harus memiliki, kan gitu ya. Ya enggak sih? Kalau cinta ya udah kamu diem aja, tunggu aja gitu. Kalau memang pada akhirnya tidak bisa bersama, lebih baik dipendam. Cinta dalam diam. Kok dalam ya, say? Lanjut, amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Tadi pesannya adalah ketabahan, kearifan, bijaksana dalam keadaan berat sekalipun. Nah, seperti ini tadi untuk materinya. Sampai sini kalian sudah paham atau belum materi ini? Lumayan ya. Nanti akan Bu Mia share juga untuk PDF-nya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan. Jadi nanti kita akan mencoba untuk memperdalam materi ini dengan langsung menganalisis puisi yang akan Bu Mia bagi ke dalam ada 8 puisi ya. Nanti kalian berkelompok dan kelompoknya sudah Bu Mia bagi dan sudah Bu Mia share juga. Nah, sekarang kalian bisa langsung berkelompok dan menganalisis tadi ada struktur fisik dan struktur batin. Kalian boleh menganalisis di kertas ataupun kalau kalian punya waktu kalian bisa membuatnya didesain di Canva. Terus setelah itu mungkin ada beberapa kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Mungkin tidak bisa banyak, tidak semuanya, tapi paling enggak ada 4 kelompok lah yang bisa mewakili teman-teman untuk presentasi. Siap apa enggak? Siap ya? Siap. Oke, sekarang silakan berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya. Yuk, bergerak. Perlu Bu Mia share lagi kelompoknya? Itu mau dipakai
Yuk. Waktu diskusinya 15 menit cukup ya? Malah bikinnya yang apa pengertian salah nggak pepet. Nggak apa-apa, ayo cepet. Lihat di internet tuh ada. Hah? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Itu kameranya masih nyala kan? Nanti putar mati terus saya hidupin. Oke, sip. Kelompok 4. Kelompok 6 di sana. Iya, hah? Iya. Kelompok 5. Kelompok 6. Kayak lah aku enggak Lebih ke itu aja, cari aja di internet analisis unsur fisik dan batin puisi ini, kayak gitu judulnya. Nanti langsung. Kelompok 7 mana? 8. Oke, baik. Yang lain bisa melanjutkan sambil menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis unsur dari puisi.
Tapi siapakah yang tidak berkenan dari kami yang tersebut dalam bukti tersebut memiliki arti bahwa suara kesulitan atau teriakan para pahlawan tidak tertanam di mana-mana. Dia jika tidak rasa kompasian dan inginnya tetap atau tetap dalam bukti memiliki arti bahwa suara dan inginnya tetap. Tadi puisinya sudah dibacakan belum? Puisinya puisi siapa yang dianalisis? Belum. Coba ada yang membacakan, dibacakan dulu biar bisa gimana kamu menganalisis orang puisinya belum dibaca. Bacain. Iya. Aduh. Ibu, satu sendiri yang dibacain semua. Iya, baca biasa aja. Puisi yang kami analisis adalah puisi karya Khairil Anwar judul Pahlawan Bekasi. Kami yang berikan garing antara pahlawan Bekasi tidak bisa tidak merdeka dan angkat senjata kami. Tapi siapakah yang tidak lagi mengadu kami sebagai paling maju dan menjaga baik. Kami bicara kami saat ini menjaga sepi. Jika berada rasa bangga dan cermin yang berdekat, kami masih muda dan tinggal pulang dalam nama kami. Kami sudah coba kami bisa, tapi kerja belum selesai. Tidak bisa memberikan arti enggak sampai kami cuma membicarakan tapi ada kenyataannya. Kalau lagi yang bukan baik-baik atau jiwa kami pada kami tidak tahu, kami tidak bisa. Kalau sekarang juga kami bicara dalam ini malam sedih, bagi anak apa dan sendiri kamu kenapa kami sekarang ikut kami jaga kami sekarang yang kedua ada kata berlambang. Kata berlambang adalah sebuah kata yang berupa gambar, tanda, maupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Dalam puisi ini terdapat beberapa kata berlambang, antara lain satu dan pulang-pulang berserakan. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sebuah pengorbanan nyata para korban yang telah gugur dalam medan pertempuran. Pulang-pulang yang berserakan menjadikan simbol tentang keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Tenanglah kami. Kata tersebut digunakan untuk mengingat dan menghargai jasa para pejuang yang telah gugur. Kata tenang melambangkan sebuah penghargaan dan mengingat atas jasa mereka. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahid. Kata bahasa digunakan dalam puisi sebagai lambang hormat dan pengakuan terhadap tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia Republik Indonesia. Sebagai manusia antara sebuah kata atau sesuatu kata yang dapat satu teriak merdeka. Dalam kata tersebut menunjukkan sebuah pahlawan yang teriak dan sangat merdeka. Sehingga ketika kita sedang membaca puisi tersebut, kita dapat membayangkan suara pahlawan dan perang yang merdeka. Juga dalam malam sendiri dalam tersebut penulis menggambarkan sebuah suasana yang hening dan malam yang sepi, sehingga ketika kita sudah membaca tersebut kita dapat merasakan dalam sebuah keadaan malam seperti dalam cerita tersebut. Kemudian Tema perjuangan
ada yang disampaikan di puisi ini berapi-api, semangat dan diucapkan dengan nada tegas. Amanat yang disampaikan adalah bagaimana kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dan jangan sekali kali melupakan jasa-jasa mereka, karena mereka lah kita dapat mempunyai kehidupan yang damai dan sebelum kami menutup presentasi ini, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi jika ada pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi? Tadi puisinya siapa? Pengarangnya? Saya terangkat ya. Apa sudah cukup jelas? Ada yang mau berpesan, Mas? Apa? Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Analisis dengan baik sekali. Silakan bisa. Ya dari yang kami Baik. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, betul ya cara menganalisisnya seperti itu ya. Kalian cari unsur-unsurnya satu-satu, kemudian menurut kalian itu seperti apa. Nggak usah takut salah karena yang namanya puisi itu bebas untuk ditafsirkan. Jadi nggak ada benar ataupun salah. Gitu. Baik, karena kita waktunya juga terbatas, nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa presentasi lebih banyak lagi, lebih lama lagi ya. Nah, karena ini juga sebentar lagi istirahat. Oleh karena itu, untuk tugas kalian sudah selesai belum? Kalau sudah selesai bisa dilakukan, nanti tinggal presentasi. Tapi kalau belum, bisa dilanjutkan. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti kita presentasi. Tadi presentasinya sudah dicontohi oleh kelompok 1 seperti ini ya. Nah, kemudian anak-anak untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, silakan kalian buka link yang sudah Bumia share di grup kelas. Kalian kalian jawab pertanyaan refleksi hari ini ya. Menurut kalian perasaan kalian mengikuti pembelajaran dunia gimana? Kalau saya tanya satu-satu bisa 1 jam, jadi kamu tulis aja di link Jamboard yang Bumia share ya, yang tulisannya Jamboard tuh. Silakan kalian buka linknya, terus kalian klik yang sticky note. Kamu tuliskan di situ yang ini ya. Kamu bisa tuliskan yang di klik yang ini, tulisan sticky note. Klik sticky note, kalian dikasih nama, misalnya apa 8F, perasaan yang dirasakan selama pembelajaran yang sudah diikuti. Bukan udah masuk? Perasaannya senang, gembira, apa was-was, apa agak mudeng, apa gimana ya? Ada 3 slide di situ, kamu jawab semua. Slide 1, perasaan kalian. Slide 2, seberapa penting mempelajari materi untuk membangun puisi dalam proses pembelajaran. Terus sama tantangan tantangan apa yang ditemui dalam mempelajari materi ini dan bagaimana akan berlatih mengatasi tantangan tersebut. Bisa dibuka linknya? Silakan dibuka. Diklik yang ini, gambar ini. Ditulisin namanya ya. Masa ya? Kalau dari nomor 1. Oh ini buat kamu. Oke, ada yang terkendala terpaksa sudah gini aja, Bumia tanya aja satu anak siapa yang mau mengungkapkan
Gimana Dunia setelah mengajar rasanya? Alhamdulillah sudah pulang, Bu. Ya, Apa yang membuat Dunia plong? karena sudah selesai yang pertama, dan juga apa namanya, dalam tadi proses pembelajaran walaupun masih ada kekurangan, saya rasa juga berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, walaupun ada beberapa yang masih ada kekurangan seperti itu. Baik, Dunia, mari setelah pembelajaran tadi kita lakukan percakapan pasca observasi. Bukan berarti untuk mencari kesalahan atau kekurangan Dunia. Mari kita analisis bersama agar ke depan pembelajarannya bisa semakin bagus, dan bagus sesuai dengan kebutuhan anak-anak senang tidak bosan. Iya. Dari pembelajaran yang Dunia laksanakan tadi, menurut Dunia apakah sudah sesuai dengan tujuan yang Dunia cantumkan dalam RT pelaksanaan? Kalau tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, itu kan ada 3 ya, Bu. Sebenarnya dari ketiga-tiganya itu sudah tercapai, hanya saja mungkin dari tingkat keoptimalannya masih perlu ditingkatkan.